Tulisan Nasruddin Johar, Fatwa UAS dan sekaratnya rezim Jokowi. Malam ini adalah malam paling memilukan bagi rezim Jokowi. Di luar negeri, di Selangor, Malaysia, rencana curang telah Allah ungkap dengan ditemukannya surat suara yang telah tercoblos Capres 01 dan caleg Partai Nasdem. Fakta ini meneguhkan praduga curang dalam Pilpres itu nyata, bukan isapan jempol semata. Di dalam negeri, akhirnya dai umat, dai yang merepresentasikan nurani dan aspirasi umat, Ustadz Abdus Somad atau UAS, telah mengeluarkan fatwa politiknya untuk Pilpres 2019. Memang benar, fatwa ini berbentuk tausiah agama yang dikemas dalam dialog santai antara Capres 02 dan UMAS. Namun pesan politiknya jelas, umat tak lagi menghendaki 01, umat menitipkan aspirasi 02 melalui UAS. Umat telah menyatakan preferensi politiknya melalui tausiah UAS. Dialog malam ini di sebuah stasiun TV nasional menggabungkan dimensi politik dan spiritual. Secara spiritual, UAS telah meletakkan asas pijakan sebagai ulama yang tidak tergoda oleh sekerat tulang dunia yang tidak mengenyangkan. Pesan itu pula yang disampaikan kepada Prabowo, seolah Prabowo memang telah terpilih sebagai pemimpin di negeri mayoritas muslim ini. Pesan UAS kepada Prabowo untuk mentaati fatwa ulama dan bertindak adil kepada umat, karena ulama dan umatlah penopang utama bangsa ini, sekaligus membuat pagar agar tidak ada onggokan sampah dunia yang kelak akan membebani UAS. UAS tetap ingin menjadi dirinya seperti saat ini, seorang pendakwah yang memperbaiki keadaan umat dengan dakwahnya. Sementara kepada Prabowo, UAS berpesan untuk menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah. Bahkan kontrol tausiah ini dinobatkan dengan pemberian cindera mata, sebuah tasbih. Prabowo melalui media tasbih ini akan selalu mengingat setiap pesan dan tausiah UAS, sekaligus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pesan UAS jelas, tasbih itu diberikan agar Prabowo membaca kalimat zikir setiap saat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Secara politik, pesan ini jelas kepada umat tentang pilihan politik UAS dan harapan beliau untuk Pilpres 2019. Hal ini menjadi pukulan telak bagi rezim Jokowi. Setelah rezim berusaha membungkam aspirasi umat, akhirnya aspirasi itu tidak terbendung. Keinginan untuk segera mengubur rezim yang represif dan anti-Islam di bawah kendali Jokowi tidak sanggup ditutupi lagi. Dampak fatwa politik dan spiritual UAS ini jelas menambah berat posisi bandul 02, sekaligus menggerus posisi 01. Saya pastikan rezim Jokowi sedang sekarat. Sisa waktu hingga 17 April adalah sisa waktu bagi rezim untuk meminta maaf secara umum kepada segenap umat atas semua kezaliman yang diproduksinya. Pak Jokowi, sudahlah, terima takdir dengan ridho bahwa umat sudah tidak menghendaki Anda. Menepilah agar tidak tersapu arus besar perubahan yang diusung umat. Penulis Nasruddin Johar.